Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fitriani dari Universitas Pekalongan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya izin mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah saya lakukan terkait artikel ilmiah yang telah saya submit di seminar KIP 2023 FKIP Unika dengan judul Makna tersirat pada antologi puisi, Salah Piknik karya Joko Pinurbo dan implikasinya dalam pembelajaran puisi di SMA. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, di sini ada sastra. Ya, sastra adalah merupakan suatu ekspresi manusia yang berupa karya tulis yang ditulis dengan menggunakan berbalut dengan melalui media bahasa. Kemudian dalam sastra sendiri terdapat banyak jenisnya, salah satunya adalah puisi. Untuk puisi sendiri adalah suatu karya tulis yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang indah. Kemudian dalam puisi sendiri terdapat makna, baik itu makna tersurat maupun tersirat. Nah, oke, untuk mencari dalam makna tersebut bisa dicari dalam antologi puisi maupun kumpulan puisi. Kemudian di sini juga untuk menemukan makna tersirat yang didapat dalam antologi tersebut, saya menggunakan pendekatan semiotika. Pendekatan semiotika ini saya menggunakan pendekatan teori Charles Sanders Peirce. Kemudian untuk hasilnya saya akan implikasikan dalam pembelajaran puisi di SMA khususnya. Oke, dalam penelitian ini juga terdapat rumusan masalah yang ingin saya bahas, yaitu yang pertama tentang bagaimana penggambaran dari makna tersirat dalam antologi puisi Salah Piknik karya Joko Pinurbo. Kemudian yang kedua ada bagaimana implikasinya dalam pembelajaran. Nah, untuk dari tujuan penelitiannya sendiri adalah yang pertama agar dapat mengetahui makna yang disampaikan penulis kepada pembaca dahulu dengan cara menganalisis terlebih dahulu kata yang mengandung tanda untuk mengetahui makna tersirat dalam puisi tersebut. Kemudian yang kedua adalah dapat mengimplikasikan dalam suatu pembelajaran, yaitu terutama pada pembelajaran puisi di SMA kelas 10. Oke, untuk selanjutnya di sini ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang telah saya lakukan. Yang pertama ada penelitian dari Muslimah dan Humairah, yaitu pada tahun 2022 dengan judul Analisis makna pada puisi kepada peminta-minta karya Hairil Anwar menggunakan pendekatan semiotika. Kemudian yang kedua ada penelitian dari Mustika dan Oktaviana yang dimana juga dilakukan pada tahun 2022 dengan judul Analisis makna tersirat dalam postingan Instagram Rintik Seduh. Ya, itu adalah dari beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang telah saya lakukan. Oke, untuk kemudian di sini ada metode penelitiannya. Metode penelitiannya di sini itu adalah saya menggunakan metode kualitatif. Nah, kemudian untuk tempat dan waktunya sendiri dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja karena di sini saya adalah menganalisis data. Kemudian untuk sumbernya, sumber di sini terdapat dua sumber, yaitu sumber primer dan juga sekunder. Untuk sumber primernya, saya menggunakan dari antologi puisi Salah Piknik karya Joko Pinurbo, dan kemudian untuk sumber sekundernya sendiri, saya menggunakan buku digital mengenai teori semiotika karya Beni Haut. Ya, nah. Untuk pendekatan semiotikanya sendiri, saya menggunakan dari teori Charles Sanders Peirce berdasarkan dari 3 kategori, baik itu icon, indeks maupun simbol. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, saya menggunakan teknik baca, simak, dan juga catat. Nah, selain dari metode penelitian tersebut, saya juga terdapat teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan datanya di sini yang pertama, saya melakukan pengumpulan data terlebih dahulu dari yang telah saya temukan di antologi puisi. Kemudian yang kedua, saya memilih datanya terlebih dahulu dengan cara tadi, yaitu dengan membaca, simak, dan juga catat. Kemudian yang ketiga, saya mendeskripsikan terlebih dahulu hasil data yang telah saya temukan. Nah, kemudian yang keempat, saya mengumpulkan dan menguraikan data. Kemudian hasil tersebut disimpulkan, dan juga yang terakhir atau kelimanya yaitu saya menyusun hasil laporan penelitian. Nah,
Oke, untuk dari hasil dan pembahasan dari penelitian yang saya lakukan sendiri, di sini ada dua hasil karena saya juga ada dua rumusan yaitu tentang penggambaran makna dan juga implikasi. Untuk dari penggambaran maknanya sendiri, di sini saya menemukan dari saya analisis dari makna sehat menggunakan pendekatan semiotika sendiri dengan teori Charles van der Vries. Di sini ada 3 kategori yaitu icons, indeks, dan juga simbol. Nah, masing-masing dari kategori ini memiliki jumlah data yang berbeda. Dari icon terdapat 11 data, kemudian indeks 1 data, dan juga untuk dari simbol sendiri dari ada 19 data. Nah, kemudian di sini untuk dari hasil penelitian tersebut dapat diimplikasikan bagi dalam pembelajaran pada penggunaan icon, indeks, dan simbol. Kemudian yang kedua dapat diimplikasikan pada sosial kehidupan baik di sekolah maupun lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran dapat diimplikasikan dalam pembelajaran menganalisis puisi dalam antologi puisi ya. Dari beberapa di situ tersebut di sini juga ada pembahasannya ya. Ini ada beberapa kutipan penggalan puisi di sini. Nah, pada kutipan di sini mengenai icon, di sini untuk makna tersiratnya terletak pada tubuh Ibu Pertiwi, di mana tubuh Ibu Pertiwi ini berarti kan tanah air yang kaya, yang dimana dia dia ini tuh kayak akan gemah di palau jinawinya gitu. Kemudian di sini next yang kedua ada dari indeks. Nah, untuk indeks di sini tuh ada luka batu. Nah, di sini ada sebenarnya luka batu. Di sini luka batu sendiri tuh diartikan sebagai memiliki yaitu seseorang yang memiliki luka yang cukup mendalam dan tetap masih membekas gitu. Dimana dia ada seseorang ya yang mengungkapkan cintanya kepada seorang tersebut yang memiliki luka tersebut. Nah, next kemudian di sini ada simbol. Nah, simbol di sini ada pada kata hamparan kanvas luas. Di sini hamparan kanvas luas ini tuh dinyatakan sebagai suatu wilayah yang dimana dia tuh sangat begitu luas dan dimana juga kita tidak bisa hanya melihat permasalahannya saja dari mata saja gitu. Nah, oke, selanjutnya di sini ada pembahasan dari implikasi. Dari implikasi sendiri pembelajaran pada icon dan indeks dan juga simbol. Jadi di sini dapat diimplikasikan dalam suatu pembelajaran dengan cara pendidik harus memperkenalkan pemahaman terhadap peserta didik mengenai tentang icon, indeks, dan juga simbol. Berarti seperti penggunaan tanda seperti itu. Kemudian di sini yang kedua ada pembahasan dari implikasi pada sosial kehidupan, di mana ini dapat diimplikasikan pada suatu pembelajaran untuk kita tuh saling peduli terhadap teman sama kita. Kemudian di sini ada pembelajaran menganalisis makna puisi dari antologi puisi. Nah, untuk implikasinya sendiri di sini tuh berarti kayak kita itu memberikan pembelajaran kepada peserta didik untuk menganalisis makna tersirat pada suatu penggalan puisi, baik itu bisa dari antologi puisi maupun dari kutipan-kutipan puisi. Nah, oke, berarti dari kesimpulan dan yang telah dilakukan dari hasil penelitian ini tersebut, dari makna tersirat sendiri itu dapat ditemukan beberapa data yang dimana dianalisis menggunakan teori semiotika tadi itu terdapat 3 kategori, yaitu ada icon, indeks, dan juga simbol, dimana masing-masing data berbeda-beda jumlahnya. Tadi ada di icon 11 data, di indeks 1 data, di simbol ada 19 data. Kemudian juga untuk implikasi sendiri di sini tadi seperti yang tadi pembelajarannya tuh dapat diimplikasikan dalam pembelajaran penggunaan tanda kayak penggunaan icon, indeks, dan juga simbol. Kemudian implikasinya juga pada sosial kehidupan. Kemudian pembelajarannya juga dapat diterapkan dalam pembelajaran menganalisis makna puisi seperti itu. Ya, seperti itu kurang lebihnya presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.